Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalau kalian klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Witan Sulaiman merupakan salah satu pemain muda terbaik yang dimiliki Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Dengan kemampuan teknik tinggi, kecepatan, dan visi bermain yang mumpuni, ia pernah menjadi harapan besar untuk membawa nama Indonesia lebih dikenal di kancah sepak bola Eropa. Namun, setelah beberapa musim berkarir di benua biru, Witan memilih kembali ke Indonesia pada 2023 untuk memperkuat Persija Jakarta. Tapi apa jadinya jika Witan memutuskan untuk tetap bertahan di Eropa? Bagaimana potensi perkembangan kariernya, dan apakah ia bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang benar-benar menembus liga-liga top Eropa? Video ini akan membahas secara mendalam skenario alternatif tersebut dari sudut pandang performa, taktik, psikologi, dan dinamika pasar sepak bola Eropa. Witan memulai petualangan Eropanya pada 2020 saat bergabung dengan FK Radnik Surdulica di Liga Super Serbia. Meskipun minim kesempatan bermain, ia tetap menunjukkan profesionalisme dan semangat belajar yang tinggi. Pada 2021, ia pindah ke Lechia Gdańsk di Polandia, namun hanya bermain beberapa kali. Kariernya berlanjut dengan status pinjaman ke FK Senica, Slovakia, di mana ia tampil cemerlang bersama rekan senegaranya, Egy Maulana Fikri. Penampilan di Senica menjadi puncak karier Eropanya, di mana ia mencetak 4 gol dalam 12 pertandingan dan kerap menjadi starter. Sayangnya, kondisi finansial klub dan minimnya tawaran dari klub Eropa lainnya memaksanya kembali ke Indonesia. Mari kita asumsikan bahwa setelah masa peminjaman di FK Senica, Witan menerima tawaran dari klub menengah di Liga Ceko atau Austria, 2 kompetisi Eropa Tengah yang cukup terbuka terhadap pemain Asia Tenggara, dan memiliki jalur promosi ke liga yang lebih besar seperti Bundesliga atau Serie A. Perkembangan teknikal dan taktikal. Liga-liga Eropa, meskipun bukan 5 besar, memiliki pendekatan taktik yang jauh lebih kompleks dibandingkan Liga 1 Indonesia. Jika Witan tetap di Eropa, ia akan terus ditempa dengan pola latihan berkualitas tinggi, terutama dalam aspek seperti positional play, transisi cepat, dan tekanan tinggi. Kemampuannya sebagai winger atau gelandang serang akan berkembang jauh lebih matang, terutama dalam hal decision making dan eksekusi akhir. Bertahan di Eropa juga memberi Witan akses ke teknologi pelatihan mutakhir, GPS tracking, analisis video intensif, pelatih nutrisi, dan psikolog olahraga, yang semuanya mendukung peningkatan performa jangka panjang. Persaingan dan mentalitas kompetitif. Salah satu perbedaan mencolok antara sepak bola Eropa dan Asia Tenggara adalah ketatnya persaingan internal. Di Eropa, tidak ada tempat aman di starting 11. Setiap pekan pemain harus membuktikan diri dalam latihan. Jika Witan berhasil bertahan dalam lingkungan seperti ini, ia akan mengembangkan mentalitas elit, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menembus level atas. Bermain secara reguler di liga seperti Eredivisie, Liga Belgia, atau Bundesliga 2 bukan hal mustahil jika ia bisa bertahan dan berkembang secara konsisten di liga menengah. Dari sana, peluang untuk direkrut klub-klub lebih besar sangat terbuka, terutama karena banyak klub Eropa memantau talenta dari liga-liga transisi seperti Austria dan Ceko. Exposure internasional dan nilai pasar. Tetap di Eropa berarti Witan terus terekspos ke pasar sepak bola global. Situs seperti Transfermarkt, jaringan pemandu bakat UEFA, hingga agensi internasional memiliki radar yang aktif di kompetisi Eropa. Dalam skenario ini, nilai pasar Witan bisa meroket hingga 1 juta euro atau lebih, terlebih jika ia tampil konsisten dan mencetak kontribusi gol secara rutin. Bermain di kompetisi UEFA seperti Liga Konferensi atau Liga Eropa juga membuka peluang lebih luas untuk mencuri perhatian klub-klub besar. Dampak terhadap timnas Indonesia.
Jika Witan berkembang pesat di Eropa, ia tidak hanya membawa prestis pribadi, tetapi juga menjadi figur sentral dalam timnas Indonesia. Dalam sistem pelatih seperti Shin Tae-yong yang menuntut pressing dan transisi cepat, Witan dengan pengalaman Eropanya bisa menjadi pengatur ritme serangan dari lini kedua. Ia dapat menjadi penghubung antara generasi lokal dan sistem sepak bola modern. Kiprahnya yang sukses juga bisa membuka jalan bagi lebih banyak pemain muda Indonesia untuk dikontrak oleh klub-klub Eropa. Dengan demikian, Witan bisa berperan sebagai trailblazer atau pelopor generasi emas sepak bola Indonesia. Namun tentu saja, skenario ini tidak bebas risiko. 1. Keterbatasan visa dan regulasi non-EU player. Banyak liga Eropa memberlakukan batasan kuota pemain non-Uni Eropa. Hal ini membuat klub cenderung lebih selektif merekrut pemain dari Asia Tenggara, apalagi jika belum memiliki paspor Eropa. 2. Adaptasi budaya dan bahasa. Faktor non-teknis seperti isolasi sosial, perbedaan budaya dan bahasa seringkali menjadi penghambat kemajuan pemain muda di luar negeri. Meski Witan dikenal pendiam namun pekerja keras, tetap ada tantangan besar dalam beradaptasi jangka panjang. 3. Cedera dan inkonsistensi. Seperti pemain lainnya, risiko cedera atau performa yang menurun bisa menggagalkan semua rencana. Kompetisi yang lebih keras juga berarti tekanan fisik yang lebih tinggi. Jika Witan Sulaiman tetap berkarier di Eropa setelah musim impresif di FK Senica, sangat mungkin ia bisa berkembang menjadi pemain kelas Eropa Tengah dengan peluang memperkuat klub peserta Liga Eropa dan menjadi andalan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Meskipun tantangannya tidak sedikit, jalur ini menawarkan peluang karier yang jauh lebih besar, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun reputasi. Keputusan kembali ke Indonesia mungkin memberi kenyamanan dan kontinuitas, namun mengorbankan kemungkinan untuk menjadi legenda internasional sejati dari Indonesia. Skenario ini menjadi pelajaran penting bagi generasi muda, kadang jalan tersulitlah yang menawarkan hasil terbaik. Untuk melihat kemajuan nyata pemain Asia Tenggara di Eropa, contoh seperti Chanathip Songkrasin, Thailand, yang sukses di J-League, atau Takefusa Kubo, Jepang, yang kini bersinar di La Liga, bisa menjadi referensi. Dengan pendekatan yang tepat, Witan Sulaiman sebenarnya memiliki semua alat untuk mengikuti jejak tersebut atau bahkan melampauinya. Bagaimana menurut kalian? Siapa lagi yang harus kita bahas di Apa Jadinya berikutnya? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian.